Gue yang lebih senior malu loh. Ada artis ngakunya hebat, keren, segala macam. Itu dibilang penyanyi sekaliber internasional. Itu dibilang nyanyi profesional. Itu yang dibilang hebat. Ada Nona Ambon gak di sini? Nona Ambon pica, Nona nanti lincah, macam Papua garas sana. Dan ke kanan Nona si goyang pica, Nana buku yang lincah. Pak manajer bisa. Barang-barang. Maaf ya, bukan bermaksud untuk ingin merubah lirik gitu ya. Karena mungkin kalau kalian ada di lokasi tersebut, terutama para konten kreator, ada 150 para undangan, itu pasti paham apa yang terjadi di lapangan. Jadi di situ pada waktu aku nyanyi, wifi-nya itu mati. Wifi-nya itu mati. Jadi mereka itu nyambung dengan prompternya. Lah prompternya otomatis acak di situ. Sedangkan pas lagunya judulnya apa, pica-pica. Nah kebetulan saya memang tidak hafal itu. Kesalahan saya seperti itu. Makanya mereka siapkan lirik. Aku rasa penyanyi-penyanyi yang lain juga biasanya kalau misalkan mereka tidak hafal, mereka biasanya udah disiapin prompter kok. Lah salah satunya aku. Dan yang memang kebetulan kemarin musiknya juga mati di telinga saya, di earnya saya. Terus mic-nya saya juga mati. Terus kemudian prompternya juga tiba-tiba acak mati. Jadi aku bingung karena memang salah satunya nggak hafal. Maaf ya, bukan ganti-ganti lirik ya. Dan itu kenapa harus ganti-ganti, memang medley-nya kayak gitu. Dari Bisaroh ke Garamadu, baru pica-pica, baru statue. Maaf ya sayang ya, kan tidak ada yang sempurna dalam hidup ini cantik. Apalagi para tim yang sudah sangat berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik. Iya. Pica-pica nyambung ke statue. Padahal itu dua lagu yang berbeda loh. Sayang, ya ini mungkin kamu tinggalnya di mana ya, di ufuk timur, di ufuk barat kali, aku nggak paham. Namanya penyanyi itu sudah terbiasa aransemen yang berbeda, aransemen yang sama dijadikan dua lagu yang berbeda, atau dua lagu yang berbeda dijadikan satu aransemen yang sama. Itu hal biasa sama penyanyi. Nah, itu lagu itu sudah diaransemen oleh seseorang, dijadikan -1 untuk lagu pica-pica dijadikan lagu statue. Jadi kalau misalkan kalian sering lihat konser-konsernya artis atau mungkin siapa, itu hal biasa gitu. Jadi memang di situ aku nyanyinya Bisaroh, Garamadu, terus kemudian statue sama pica-pica itu memang aransemennya dijadiin satu walaupun dua lagu yang berbeda. Paham dari sini ya, nggak boleh marah sama aku karena memang itu treatmentnya kayak gitu, iya. Jadi kalau kamu mau ketawain, jangan ketawain sama aku, ketawain sama pemusiknya. Aku bisa bikin lagu kayak gitu, tapi aku bukan ngetawain pemusiknya ya. Aku rasa itu adalah karya di mana mereka menyatukan antara lagu statue dengan pica-pica, dan itu fine aja menurut versi aku, karena itu sudah terbiasa dibuat oleh para mereka aransemen musik. Dan juga para penyanyi-penyanyi suka membawakan lagu di mana aransemennya jadi satu walaupun lagunya yang berbeda. Gitu sayang aku yang cantik, yang pinter, Shalja. Tapi aku seneng kok, lucu ya. Kesalahan sedikit aja udah dipermasalahin banyak, panjang lebar netizen. Netizen, I love you banget. Aku seneng banget, top ya. Kalian selalu memang bikin sesuatu itu top banget ya. Jadi gimana mau ngomong ya gue ya, tapi di mana gue beberapa lagu yang gue nyanyiin di situ cuman itu dicari kesalahannya, memang dicari kesalahannya dan udahlah biasalah, itu memang netizen supaya FYP ya, tapi seru kok. Thank you ya, makasih banget lo ya udah bikin nama Dewi Persik menyala, meledak. Ya ampun, orang ini dikasih tahu fakta. Aku nyanyi itu disaksikan oleh 150 konten kreator loh. Dan mereka itu menyaksikan, saksi bahwa kejadian di situ musiknya aku ibaratnya nggak masuk di sini, mati, earnya aku mati. Terus kemudian wifi-nya yang nyambung dengan
Prompter dan Irmati. Kamu kayaknya, kan aku udah ngakuin bahwa aku nggak hafal lagunya. Dan aku kasih tahu sama kamu ya guys, kalau penyanyi itu nggak hafal lagu itu hal lumrah, apalagi bukan lagu sendiri. Kalau kamu jadi penonton bayaran, kalau kamu sering nonton penyanyi-penyanyi yang suka nyanyi di TV-TV, itu kadang ada prompter di belakangnya. Lah itu karena penyanyinya nggak hafal. Nah itu sudah hal biasa gitu ya. Cuman kesalahan seupil, padahal nyanyinya banyak, seupil terus yang dibahas. Tapi yang lain yang bagus-bagus kagak dibahas. Indonesia gini amat sih, ya Allah. Ya setidaknya kalau sirik dengki sama gue boleh, tapi ya jangan ngatain gue untuk berpulang ke rahmatullah, nape. Janganlah, orang tua aku masih membutuhkan aku. Terus udah gitu, tapi yang fatal kamu doang. Masa yang fatal kamu doang? Lagunya banyak loh yang aku nyanyiin. Perasaan ini ada yang ngatain gue yang fatal aku doang. Perasaan banyak orang TikToknya sendiri aja ngucapin makasih dan seneng banget mereka gitu. Kok kamu yang heboh, yang ngamuk-ngamuk gitu loh ya. Bukan ngeles, tapi aku menceritakan kejadian sebenarnya di lapangan. Kamu gimana sih? Terus jangan doain aku pulang ke rahmatullah dong. Ntar kalau aku pulang ke rahmatullah, nanti gimana? Kasihan anak yatim piatu, kasihan orang-orang yang menunggu sodako dari aku, kasihan orang-orang yang mencintaiku, yang menunggu hadiah dari aku. Jangan gitu, nggak boleh. Oh, maksudnya kalau aku sudah metong, maksudnya kamu menggantikan posisi aku ya? Oke. Jangan takut, rezeki itu Allah yang ngatur. Oke cantik, I love you. Gue yang lebih senior malu loh. Ada artis ngakunya hebat, keren, segala macem ya, suara bagus. Tapi begitu tampil, lagu daerah mana, tidak hafal lirik, tidak hafal tune, kacau balau. Untung didatengin sama nggak ngerti ala-ala, suara tidak nyampe, vokal tidak nyampe, teks tidak hafal. Itu dibilang penyanyi sekaliber internasional, itu dibilang nyanyi profesional, itu yang dibilang hebat. Kalau masih belum persiapan, belum jelas persiapannya, tidak ada rundown untuk kamu JR, jangan bernyanyi asal-asal. Itu lagu daerah, kamu campur-campur dengan lagu kekinian. Karena kamu tidak tahu arti kelanjutan lagu itu. Kamu tidak sampai juga suaranya. Hingga suara up, down, up, down, up, down, up, down. Memalukan menurut gue, ya. Sorry, gue kritik supaya maju lu ke depannya. Ya, malu karena lu sudah ngaku lu itu artis hebat. Tessa Mariska. Dewi Persik kembali menuai kontroversi setelah tampil di Tok Tok Live Sultan Soiree, yang mana Dewi Persik tampil sebagai bintang tamu dan menyanyikan beberapa lagu. Ada kesalahan-kesalahan fatal yang dilakukan oleh Dewi Persik. Salah satunya lupa lirik lagu. Lirik lagu dari Dewi Persik, Nona Ambon pica pica pica, Nona nanti-nanti lincah-lincah, Mace Papua garap tanah. Makanya ada komentar, liriknya DP Mace Papua garap tanah. Woilah, mau berkebun kah? Soalnya ada pengucapan Mace Papua. Mace itu sebutan untuk seorang wanita. Mace Papua lagi menggarap tanah, maka dikiranya lagi berkebun. Padahal lirik lagu yang benar, Nona Ambon pica-pica, Nona NTT lincah-lincah, Mace Papua garis tanah. Itulah lirik lagu yang benar. Tapi tadi DP mengakui kesalahannya, katanya lupa lirik lagu. Mungkin persiapannya kurang atau persiapannya dadakan sehingga terpaksa memberanikan diri untuk bernyanyi, dan pada akhirnya liriknya salah juga. Kemudian di sini DP itu menyalahkan wifi atau internet yang menyebabkan performnya itu agak kurang berhasil. Maka prompter yang bergantung kepada koneksi internet ikutan acak-acakan, maksudnya lirik lagunya. Jadi di sini Mbak DP tidak konsen untuk bernyanyi dan akhirnya lupa lirik lagu. Musiknya mati, iringnya mati. Netizen pun mengatakan Mbak DP ini tidak mau disalahkan. Yang disalahkan justru wifi-nya, bukan DP-nya. Tapi ada satu hal sih yang saya kagumi dari DP. Dia mengakui dia tidak hafal lirik lagunya. Rata-rata komentar mengatakan fix, nggak mau salah banget ini orang.
Ini orang nggak pernah mau disalahin, maunya benar terus. DP manusia yang sempurna, tidak pernah ada cacat sedikit pun. Biasanya kan netizen berkomentar seperti itu. Nggak mau salah, selalu 1000 alasan, nggak pernah mengakui suatu kesalahan. Ada juga komentar yang membela DP. Guys, Kak DP itu bukan nggak mau salah, tapi dia menjelaskan apa yang terjadi di sana, sehingga terjadi sebuah kesalahan lirik. Coba kalian pahami dulu permasalahannya. Toh dia dari awal sudah minta maaf. Yes, betul, Mbak Dewi Persik sudah menyampaikan permintaan maaf. Walaupun sebagian netizen mengatakan bahwa DP ini tidak mau disalahkan. Pasti ada saja korban dari DP yang dianggap sebagai subjek yang berbuat suatu kesalahan. Semua lagu dianiaya oleh Dewi Persik. Katanya semua lagu dianiaya. Ada juga yang mengatakan Dewi Persik perusak lagu. Ada juga komentar, duta perusak lagu. Nyanyikan lagu Statue, penampilan Dewi Persik ramai dikritik warganet. Dari pica-pica ke Statue, terus liriknya sesuai keyakinan masing-masing. Nona pica-pica belum selesai, nggak nyangka tiba-tiba Mbak DP langsung masuk ke lagu berikutnya, yaitu Statue. Tapi di sini salut sama Mbak Dewi Persik. Kalau sebelumnya Mbak Dewi Persik itu selalu ngegas untuk merespon kritikan dari netizen. Tapi seperti yang kita lihat bersama, akhir-akhir ini Mbak DP menjawab komentar netizen itu terkadang dengan candaan. Jadi tidak terlalu dianggap serius ya. Mungkin juga Mbak DP di sini sudah sadar akan kesalahannya, kemudian mencoba untuk melakukan pendekatan yang berbeda dalam menanggapi setiap kritik dan saran dari netizen.